Raja pemenang. Oh, 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 oh. Katakan dia telah menyatakan hebat kasihnya, hebatnya kasihnya yang selamatkan kita. Bahkan yes, dia beri kuasa bagi setiap kita, bagi setiap kita.
Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan yang baru, di bulan Februari ya sekarang ya? Oh berarti belum ngantuk, masih jawabnya bagus. Maret ya sekarang ya, oke. Di bulan Maret ini tema kita adalah Lest We Forget, yang artinya jangan dilupakan. Dan di minggu yang pertama temanya adalah ingatlah mujizat Tuhan dalam hidup Anda, atau remember God miracles in your life. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya memulainya dengan satu cerita. Pada akhir abad ke-19, itu merupakan salah satu masa keemasan dari negeri Inggris. Kenapa? Karena pada masa itu wilayah negeri kekuasaan Inggris itu semakin meluas. Bukan hanya itu saja, terjadi perkembangan kemajuan dalam bidang pengetahuan, industri, bahkan kekuatan militer negeri Inggris ini. Nah, taklah mengherankan bila waktu Ratu Inggris pada waktu itu, Ratu Victoria, sedang berulang tahun, mereka melakukan suatu perayaan yang luar biasa besarnya, secara besar-besaran dilakukan. Ada yang membuat parade sampai sepanjang 10 km. Bahkan pada waktu itu tahun 1897, itu banyak raja-raja, juga para petinggi-petinggi dari penjuru dunia datang untuk memberi penghormatan kepada Ratu Inggris, Ratu Victoria dan kerajaan Inggris. Nah, untuk menyambut perayaan ini juga, untuk menyambut perayaan itu, penyair yang sangat terkenal dari Inggris namanya Rudyard Kipling. Untuk merayakan perayaan itu dia diminta untuk membuat atau menulis sebuah puisi. Nah yang menarik, sementara semua orang itu kebanyakan memuji-muji Inggris dan juga memuji-muji Ratu Victoria, Rudyard Kipling malah menulis sebuah judul puisi yang diberi judul Resesional. Nah, kata resesional antara lain berarti lingsir, mundur untuk beristirahat, sama seperti matahari yang sedang lingsir dan terbenam di senja hari. Padahal dia diminta untuk menulis sebuah puisi yang berkaitan dengan perayaan besar-besaran, ya, dari ulang tahun Ratu Victoria dan untuk kerajaan Inggris. Tetapi yang bersangkutan malah menulis sebuah puisi yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, yang sesuai dengan perayaan yang besar-besaran itu. Rudyard Kipling melalui puisinya tersebut, ia mengingatkan masyarakat bahwa di hadapan Tuhan sikap arogan merupakan hal yang tidak pantas. Di dalam yang puisi yang ia tulis tersebut, yang terdiri dari 5 bait itu, 8 kali Rudyard Kipling menulis kata Lest we forget. Di dalam puisinya itu ia 8 kali menuliskan kata lest we forget. Lest we forget itu adalah suatu sinonim, suatu istilah dalam bahasa Inggris. Dan menurut Merriam-Webster artinya adalah it should not be forgotten, atau hal itu janganlah dilupakan. Nah, apa yang dia maksudkan? Yang ia maksudkan dengan kalimat itu adalah bahwa orang tidak boleh lupa bahwasanya
kehebatan manusia tidaklah bersifat abadi. Dan hanya Tuhanlah pribadi yang maha kuasa. Artinya ia menulis puisi sedang mengingatkan untuk Ratu Inggris dan wilayah negeri Inggris bahwa sesungguhnya semua keberhasilan yang mereka raih itu adalah karena Tuhan. Oleh karena itu, lest we forget, jangan dilupakan. It is should not be forgotten. Hal itu janganlah dilupakan. Orang harus ingat bahwa sesungguhnya semua keberhasilan yang mereka raih itulah karena Tuhan. Pribadi yang mengangkat maupun merendahkan kerajaan-kerajaan. Dan selanjutnya syair itu, puisi yang ia tulis itu diakhiri dengan suatu permohonan. Dikatakan di sana, Thy mercy on thy people, Lord. Belas kasihanmu atas umatmu, Tuhan. Nah, apa yang ditulis oleh Rudyard Kipling ini sebenarnya sangatlah tepat. Nah, memang di dalam segala keadaan kita harus mengingat Bapak Ibu bahwa bila kita mengalami keberhasilan, hal itu semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Kesadaran ini sangat penting. Sebab apa? Pada umumnya orang cenderung mengatakan kalau keberhasilan itu adalah karena kehebatan saya. Ketika ia mengalami mujizat atau ketika ia mengalami pertolongan, orang tersebut terkadang lupa bahwa itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Singkat kata, kalimat lest we forget atau hal itu jangan dilupakan ini merupakan kata-kata yang harus sering diucapkan orang terhadap dirinya sendiri. Amin. Katakan kanan kiri sekarang, lest we forget. Jangan dilupakan. Kalau engkau hari ini ada, engkau mengalami semua hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan karena kehebatan dirimu. Engkau harus sadar bahwa itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Lest we forget, itulah yang diingatkan Rudyard Kipling kepada Ratu Inggris dan pemerintahannya. Lest we forget, kalau engkau berhasil sekarang, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jangan memegahkan diri sendiri. Amin. Lest we forget. Kalau kita senantiasa mengingat ini, tindakan tersebut itulah yang akan mencegah kita mengalami spiritual recession atau lingsi rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pentingnya untuk mengingat pertolongan Tuhan ini juga disampaikan Allah kepada umatnya, yaitu umat Israel. Ketika mereka tiba di negeri Kanaan, Tuhan ingatkan tentang pentingnya pertolongan Tuhan bagi mereka. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun di padang gurun. Nah, sekarang itu umat Tuhan hendak memasuki tanah perjanjian, negeri Kanaan. Tetapi sebelum mereka masuk ke negeri Kanaan itu, mereka harus terlebih dahulu mengawalinya dengan menyeberang sungai Yordan. Kalau dahulu perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tepi sungai Yordan itu dipimpin Musa, sekarang dari
mulai menyeberangi sungai Yordan sampai ke negeri Kanaan itu dipimpin oleh Yosua. Nah, ketika mereka setelah menyeberangi sungai Yordan, Tuhan itu mengingatkan Yosua, menyuruh Yosua agar Yosua membangun suatu monumen. Apa kegunaannya? Gunanya adalah untuk mengingat pertolongan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada umatnya. Untuk mengingat, dirikan suatu monumen. Untuk mengingat pertolongan Tuhan kepada umatnya. Perintah tersebut dapat kita lihat dalam Yosua pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kita akan membaca dari pasal Yosua pasal yang 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, firmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang. Seorang dari tiap suku. Pada waktu itu suku Israel ada 12 suku. Dan disuruh pilih 12 orang dari tiap-tiap suku. Ayat yang ketiga. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini. Dari tengah-tengah sungai Yordan ini. Dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang. Dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti. Sebagaimana yang telah diutarakan tadi Bapak Ibu. Bangsa Israel itu mulai memasuki negeri Kanaan. Sebelum mereka memasuki negeri Kanaan, ada yang namanya sungai, tempat banyak Bapak Ibu bekerja. Sungai Jordan ya, Sungai Yordan. Sebelum memasuki negeri Kanaan itu, mereka harus terlebih dahulu ngapain? Menyeberangi sungai Yordan. Kalau saudara nanti di rumah membaca Yosua pasalnya yang ketiga, sungainya bukan paret saudara, enak-enak diseberangi saudara. Pernah lihat sungai apa yang besar itu? Yang di jembatan ini apa nama sungainya? Sungai Padang. Pernah lihat lagi pasang? Pernah. Banjir pernah. Berani nyebrang? Saudara bisa membayangkan. Demikian juga sungai Yordan. Kalau saudara membaca Yosua pasal yang ketiga, waktu orang Israel mau menyeberang, sungai tersebut sedang banjir. Airnya dikatakan sebak, sedang meluap. Yaitu seperti sungai Padang kalau banjir. Ngeri kan saudara? Berani saudara menyeberanginya? Akan tetapi, kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang 15, Tuhan perintahkan di tengah sungai Yordan yang sedang meluap, yang sedang banjir itu, Tuhan perintahkan kepada imam-imam untuk mereka menjejakkan kakinya di sungai yang sedang banjir itu. Kenapa? Ketika engkau menjejakkan kakimu di sungai yang sedang banjir itu, maka seketika katanya sungai tersebut akan menjadi kering. Dan kalau saudara baca Yosua pasal yang ketiga, benar saja. Setelah para imam itu menjejakkan kakinya di sungai Yordan, Tuhan menutup bendungan yang dari hulu. Sehingga air yang tadinya sungai yang sedang banjir itu menjadi kering. Sebagai akibat bangsa tersebut sedang berjalan di tanah yang kering, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita bisa melihat bahwa mereka di sini menghadapi suatu tantangan, suatu penghalang yang sangat tinggi, yakni sungai Yordan yang sedang sebak, sedang meluap. Nah, hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk meraih janji Tuhan, ada kalanya kita menghadapi penghalang yang sangat tinggi. Ingat saudara, mau meraih janji Tuhan, tidak dengan tidur-tidur saja datang saudara.
Mereka sedang menghadapi penghalang yang tinggi. Ya ini apa? Sungai Yordan yang sedang airnya meluap, banjir. Hendak diseberangi. Tetapi ketika mereka bertindak, mereka percaya kepada janji Tuhan. Kalau saya hari ini katakan Rolin, misalnya Sungai Padang sedang banjir, Rolin, saya perintahkan kamu injak Sungai Yordan itu tepinya. Nanti sungainya kering, kamu akan bisa lewat. Rolin berani? Anyut Lin, lagi banjir kayak gitu Lin. Anyut. Tetapi mereka bertindak. Sekalipun ada penghalang itu, tapi ketika mereka Tuhan perintahkan, mereka bertindak, mereka melakukannya, dan ternyata mujizat terjadi. Sungai yang sedang banjir itu menjadi kering. Ketika para imam mulai meletakkan kakinya, Tuhan menutup bendungan yang dari hulu sehingga sungai air itu terputus. Sehingga ketika mereka menyeberangi sungai itu bukan lagi ada airnya, tetapi sudah kering. Luar biasa Bapak Ibu. Perjalanan orang Israel ini menjelaskan juga kepada kita bahwasanya untuk meraih janji Tuhan ada kalanya, tidak selalu, tetapi ada kalanya kita menghadapi penghalang yang sangat tinggi. Nah, lebih lanjut, setelah mujizat itu terjadi, ya, Sungai Yordan tadi menjadi kering. Di ayat 2 dan 3 tadi yang sudah kita baca, Tuhan memerintahkan Yosua agar ia menyuruh 12 orang dari tiap-tiap suku itu mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai yang sudah kering itu, ya, dan meletakkan batu-batu itu di seberang Sungai Yordan, yaitu di wilayah negeri Kanaan. Tuhan menyuruh. Setelah sungai tersebut kering, dari 12 suku, tiap-tiap suku ambil batu. Batu yang ada di sungai itu bawalah ke seberang, ke negeri Kanaan yang tempat mereka atau tempat yang kalian akan tuju. Batu-batu yang menjadi monumen atau pengingat untuk mujizat yang Tuhan telah kerjakan dan yang mereka alami di Sungai Yordan. Nah, apa tanggapan mereka? Tanggapan dari seluruh jemaat atau umat Israel di ayat 4-7 dijelaskan sebagai berikut. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Ayat yang ke-6, supaya batu-batu tadi, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Di ayat 4 ditulis bahwa Yosua memanggil dan menetapkan 12 orang suku, mewakili 12 suku Israel. Dan di ayat 5 dicatat ia menyuruh membawa mereka memanggul batu tadi ya, yang ada di tengah-tengah Sungai Yordan, dan membawanya ke seberang. Di ayat yang ke-6 sampai 7 dijelaskan bahwa batu-batu itu apa gunanya? Batu-batu itu haruslah apa? Menjadi tanda peringatan atau monumen untuk mengingat pertolongan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan, yang Tuhan telah berikan kepada umatnya.
perintah yang Tuhan berikan tadi dan penjelasan yang Yosua sampaikan ini menegaskan bahwasanya sesudah orang mengalami mujizat, maka yang bersangkutan tidak boleh berdiam diri. Orang tersebut apa? Perlu mengingat pertolongan yang Tuhan telah berikan kepada dirinya. Pertanyaan saya, Anda mengalami mujizat Tuhan dalam hidup Anda? Boleh lambaikan tangannya? Apa yang Anda harus lakukan? Jangan berdiam diri. Apa yang perlu Anda lakukan? Senantiasa mengingat pertolongan tersebut yang Tuhan telah berikan kepada diri Anda. Di dalam hal ini orang Israel, supaya mereka mengingat, Tuhan menyuruh mereka mendirikan tanda peringatan. Apa? Yang terbentuk dari 12 batu yang diangkat dari sungai Yordan, dari tengah-tengah sungai Yordan tadi, ditaruh di seberang. Supaya menjadi tanda peringatan untuk mereka selalu mengingat pertolongan Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam hidup mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga perlu mengingat senantiasa pertolongan Tuhan. Mengapa kita perlu mengingat? Sebab yang pertama, kita perlu mengingat pertolongan Tuhan karena kita harus mengingat hal-hal yang sepatutnya diingat. Kenapa kita perlu mengingat pertolongan Tuhan? Karena kita harus mengingat hal-hal yang sepatutnya diingat. Kenapa? Karena pandangan kita tentang masa depan sangatlah dipengaruhi oleh ingatan kita akan masa lampau. Saya ulangi, pandangan kita tentang masa depan itu sangat dipengaruhi oleh ingatan akan masa lampau kita. Nah, sebagai contoh ya, tidak jarang orang itu memandang masa depan dengan rasa pesimis. Kenapa? Karena ingatan tentang hal-hal yang pahit yang ia alami di masa lampau. Sebagai akibat hidupnya pesimis. Kenapa? Karena ingatan-ingatan yang ia alami, peristiwa-peristiwa yang ia alami di masa lampau. Oleh akibatnya dia di dalam memandang masa depan, dia pesimis. Ada orang kayak gitu Pak? Banyak. Banyak, saya katakan banyak. Kenapa? Karena ingatan-ingatan masa lampau itu memang mempengaruhi pandangan dia tentang masa depan. Enggak usah jauh-jauh, contoh lagi ya. Saya pernah menemukan ada orang yang enggak mau menikah. Kenapa? Ingatan buruk. Waktu dia masih muda, dia melihat bapak ibunya itu dalam hidup rumah tangga begitu berantakan, begitu kacau. Sehingga ia memiliki apa? Trauma. Menikah pun seperti ini, lebih baik tak usah menikah, hidup sendiri enak. Kenapa saudara? Ingatan akan masa lampaunya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk lebih baik tidak berumah tangga. Karena toh bapak mamanya ribut terus, berantem terus, gak pernah pulang bapaknya dan lain sebagainya. Mending hidup sendirilah, nyaman. Artinya pandangan dia tentang masa depan itu sangat dipengaruhi tentang ingatan dia di masa lampau. Pentingnya ingatan tentang masa lampau tersebut dikemukakan oleh Arthur Markman, ya, seorang profesor dalam bidang psikologi, dalam jurnal yang ia tulis, di dalam jurnal yang bernama Psychology Today. Dia katakan di sana, pandangan orang terhadap masa depan itu sangatlah dibentuk oleh masa lalu yang bersangkutan. Saya ulangi sekali lagi. Pandangan orang terhadap masa depan sangatlah dibentuk oleh masa lalu yang bersangkutan. Itu sebabnya juga Eric Fafernaghi, seorang profesor dalam bidang sastra yang sangat terkenal juga, dia mengatakan, we are what we remember. Kita adalah apa yang kita ingat.
Singkat kata, apa yang kita ingat tentang masa lampau kita akanlah menentukan masa depan kita. Coba Bapak Ibu renungkan kata-kata ini. Benarkah apa yang terjadi di masa lampau kehidupan Bapak Ibu, itu mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu sekarang? Coba renungkan. Karakter Anda, perkataan Anda, pemikiran Anda, itu sangat banyak dipengaruhi oleh masa lampau saudara. Oleh karena itu orang bilang, Pak, jangan paksa saya berubah. Saya itu memang dari dulu begini. Kan karena kalimat itu kan terucap, jangan paksa saya. Saya dari dulu begini. Kenapa? Ingatan tentang masa lalunya membentuk dirinya sampai hari ini. Jangan paksa saya untuk orang yang mau maju. Jangan dorong saya untuk melakukan ini dan itu. Tidak, jangan. Karena memang dari dulu sampai sekarang saya begini. Berarti tepat apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. We are what we remember. Apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat tentang masa lalu menentukan masa sekarang, masa depan. Nah, masalahnya itu, ini masalahnya. Seringkali orang mengingat-ingat hal-hal yang harusnya ya lupakan. Harusnya itu saudara, kalau ada yang berhutang sama saudara lupakan. Enggak ada yang setuju, cuma Wani yang ketawa. Pasti yang dalam hati, enak aja Pak, udah berhutang, masa disuruh lupakan? Enggak bisa, ini harus diingat ini. Kalau yang kedua ini Pak, ini justru yang bagus Pak. Justru melupakan hal-hal yang kalau ada utang ura-ura lupa aja. Ura-ura gak ingat aja. Ini Pak yang tepat Pak. Kalau yang tadi sana jangan. Aduh. Saudara, masalahnya ini seringkali ini saudara. Seringkali orang mengingat-ingat yang harusnya, hal-hal yang harusnya ia lupakan. Dan justru melupakan hal-hal yang seharusnya ia ingat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman-pengalaman di masa lampau itu seharusnya tidak boleh mengikat dan membatasi kehidupan kita. Nah di saat yang sama, pertolongan-pertolongan yang Tuhan pernah kerjakan, yang saudara alami di masa lampau, itulah seharusnya yang saudara jangan lupakan. Seringkali pertolongan Tuhan di masa lampau kita lupakan. Kita hanya mengingat-ingat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Padahal yang seharusnya adalah harusnya kita melupakan setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dengan apa? Mengingat setiap pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Seringkali kan kita, mari kita renungkan. Ketika kita mengalami masalah, seberapa sering Anda mengingat Tuhan menolong Anda melewati masalah tersebut? Pasti Anda lupa kan? Yang Anda ingat aja adalah bahwa saya sedang mengalami masalah. Pertolongan Tuhan di masa lampau yang sudah Anda alami beberapa kali itu, Anda lupakan. Padahal di tengah menghadapi masalah yang seperti itu, yang harusnya Anda ingat adalah apa? Pertolongan-pertolongan yang engkau telah alami di masa lampau. Itu yang harus ada dalam ingatan kita. Jangan itu kita lupakan. Haleluya. Haleluya. Sikap yang keliru ini, itulah yang mengakibatkan
kita tidak dapat berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebagai akibat, hidupnya itu selalu diwarnai dengan apa? Keluhan. Hidup sulit, hidup suka, hidup ini, hidup mana, dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau di pagi hari bangun tidur kita, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengeluh dan berkata, aduh, hari yang sulit datang kembali. Sewaktu saudara makan pagi hari ini ya saudara, bukannya saudara bersyukur kepada Tuhan masih bisa makan ya kan. Saudara justru berkata, aduh makan ini lagi, makan ini lagi. Dan dalam perjalanan berangkat bekerja, aduh membosankan, kerja lagi, kerja lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi di sepanjang hari itu Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu menjadi semangat? Angkat tangannya. Apa yang terjadi? Saudara hilang kreativitasnya, saudara hilang gairahnya, hilang semangatnya. Kenapa? Karena dia dari pagi sudah diawali dengan keluhan. Mengeluh tentang makanan, mengeluh tentang hari ini, mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang kehidupan. Nah, supaya kita bisa hidup bergairah, bersemangat, disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita mengingat hal-hal yang sepatutnya kita ingat, yaitu apa? Segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan membangkitkan rasa syukur dalam diri kita kepadanya. Nah, hal inilah yang Tuhan kemukakan kepada Yosua di ayat yang ke-6 tadi dengan berkata, supaya ini menjadi tanda-tanda di tengah kamu. Ini menjadi tanda-tanda di tengah kamu. Yang Tuhan maksudkan adalah supaya batu-batu yang diangkat dari sungai Yordan tadi itu menjadi suatu tanda tentang bagaimana Tuhan menolong umatnya dan berbuat baik terhadap umatnya. Itu sebabnya ditegaskan kembali di ayat 7 dengan berkata, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lama. Artinya setiap kali orang Israel melihat 12 batu yang ditumpuk di seberang sungai Yordan tersebut, mereka akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang mereka alami. Sikap bersyukur kepada Tuhan yang memang sepatutnya, karena memang Tuhan layak menerima ucapan syukur kita. Sikap bersyukurlah yang akan membentuk masa depan yang indah bagi kehidupan kita. Seringkali problemnya itu adalah orang kalau berbahagia dulu baru mengucap syukur, betul? Pertanyaan saya, adakah Anda akan mengalami kebahagiaan? Kebahagiaan itu berubah-ubah. Amin. Tergantung kondisi. Kalau cuan pasti happy semua, betul? Happy. Tapi kalau boncos, happy? Berarti kan berubah kan? Benar gak? Kebahagiaan itu kan berubah-ubah tergantung kondisi. Apa yang kita inginkan dapat, bahagia enggak? Bahagia. Tapi hal yang kita inginkan tidak terjadi, bahagia tidak? Tidak bahagia. Nah, seringkali orang menunggu berbahagia dulu baru mengucap syukur, betul? Kalau dapat berkat, haleluya, puji Tuhan 12 kali, 16 kali, 24 kali. Haleluya, 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 haleluya. Habis-habis haleluyanya. Tapi gitu mendapatkan kesukaran, kesulitan, tantangan.
Kalimatnya apa? Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Kenapa lah? Oh Tuhan, oh Tuhan. Rumusnya harus dibalik, saudara. Rumusnya harus dibalik. Kalau berbahagia dulu, baru mengucap syukur harus dibalik dulu. Mengucap syukur senantiasa, baru kita akan berbahagia. Mengucap syukur, iya hari ini cuma bisa aku dapatkan berkat sini. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bahagia nggak kemudian hatimu? Hari ini pun sekalipun makannya cuma pakai garam, tetapi kalau engkau bilang, aku mengucap syukur Tuhan masih bisa makan walaupun pakai garam. Hatimu bahagia? Bahagia. Karena apa? Engkau mengucap syukur terlebih dahulu. Hatimu akan dipenuhi kebahagiaan. Jangan menunggu engkau berbahagia baru mengucap syukur. Yang ada tidak pernah engkau akan mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur senantiasa. Apapun itu mengucap syukur. Maka engkau berbahagia. Kalau engkau sedang mengalami masalah, katakan, aku mengucap syukur Tuhan ada masalah ini. Artinya Tuhan sedang melakukan sesuatu mujizat dalam hidupku. Hatimu berbahagia? Bahagia. Haleluya. Makanya senantiasa mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Yang kedua, kita perlu mengingat pertolongan Tuhan. Karena kita harus terus menerus meneguhkan iman kita. Yang kedua, kenapa kita harus senantiasa mengingat pertolongan Tuhan? Kita harus terus menerus meneguhkan iman kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, perlu Bapak Ibu ketahui, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan merosot dengan sendirinya. Itulah entropi atau hukum termodinamika yang kedua. Suatu kebenaran yang absolut yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sebagai contoh, Pak Damanik muda, berkurang tidak kekuatannya dengan Pak Damanik yang sekarang? Berkurang tidak? Artinya segala yang di dunia ini akan merosot dengan sendirinya. Sebagai contoh nih, waktu istrinya masih umur 30 tahun, engkau seperti bunga yang bla bla ya, gitu kan. Umur 50, engkau seperti bunga mawar yang sedang gini harum semerbak. Beneran, apanya udah mulai keriput. Umur 60 lagi gak akan mungkin dikatakan begitu. Kenapa? Karena makin keriput. Umur 70 makin keriput. Itu artinya kan merosot saudara, benar? Merosot, kekuatannya itu semakin merosot. Kecantikannya juga semakin merosot. Itu hukum yang absolut, tidak dapat dibantah. Pasti semua itu akan terjadi. Sebagai contoh, ini kursi ini. Saudara taruh kursi ini, habis itu saudara biarkan saja di sinar matahari selama-lamanya. Kira-kira makin lapuk gak kursi ini? Ditaruh di luar. Kan merosot dia kan, makin turun kan. Ya itulah yang terjadi. Begitu juga ruangan ini saudara. Kalau ruangan ini dibiarkan begitu saja selama beberapa tahun, kira-kira apa yang terjadi dengan ruangan ini? Ini jatuhan semennya tidak penuh di sini. Laba-laba dan tadi mana bersarang-sarang. Wah. Artinya semakin merosot. Benar Bapak Ibu? Nah, demikian juga halnya dengan iman. Apabila tidak dirawat, iman dalam diri kita enggak akan bertambah kuat, namun semakin merosot dan menjadi lemah dengan sendirinya. Saudara coba renungkan ini. Benar enggak saudara? Iman saudara kalau enggak dirawat makin merosot. Itu sesuatu yang tak dapat dibantahkan saudara. Sama seperti yang semua yang ada di dunia ini pasti merosot. Demikian juga dengan iman. Kalau enggak dirawat nih makin merosot. Makanya ada orang yang sering bilang, Pak, nggak ke gereja lama, kok hidupku makin berantakan ya? Ya iya, pasti semakin merosot, pasti semakin merosot, pasti itu.
Segala sesuatu yang tidak dirawat pasti dengan sendirinya akan mengalami kemerosotan. Sebagai contoh lagi nih, siapa di sini yang inang saya ini suka merawat bunga? Coba bunga, Anda udah tata rapi ya tanam bunga, dibiarkan aja setahun, nggak usah dirawat. Apa yang terjadi? Rusak. Pasti hancur, pasti berantakan, pasti semerawut. Demikian juga dengan iman. Iman itu kalau tidak dirawat, tidak dibentuk, dirawat senantiasa, akan menjadi lemah dengan sendirinya. Berarti ya, berarti kita perlu terus-menerus apa? Meneguhkan iman kita. Dan hanya dengan demikian barulah iman tersebut akan terpelihara. Bahkan semakin hari semakin bertambah kokoh. Nah, salah satu cara untuk memelihara dan meneguhkan iman, salah satu caranya memelihara dan meneguhkan iman adalah dengan mengingat kebaikan Tuhan dan mensyukuri pertolongan yang telah Ia lakukan dalam hidup kita di masa lampau. Gimana Pak supaya iman saya bisa kembali teguh, kuat dan kokoh? Salah satu caranya, saudara harus mengingat pertolongan Tuhan yang saudara alami di masa lampau. Ini saudara, dan mensyukuri pertolongan yang telah Ia lakukan dalam hidup kita di masa yang lampau. Nah, ini yang Tuhan maksudkan dengan memerintahkan agar Yosua menyuruh orang-orang Israel mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Ini maksudnya. Agar Yosua menyuruh orang Israel mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan dan mendirikan sebagai suatu tanda peringatan di seberang sungai tersebut, seperti yang tertulis di ayat yang 7 yang telah kita baca tadi. Di sana dikatakan sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Artinya setiap kali orang Israel melihat batu-batu yang ditumpuk di seberang sungai Yordan tersebut, mereka itu akan mengingat pertolongan Tuhan yang telah mereka alami. Ingatan yang kalau mereka lihat itu, ingatan itu yang akan membangkitkan apa? Iman. Membangkitkan iman, membangkitkan ucapan syukur dalam hati mereka, dan sebagai akibat memampukan mereka untuk terus memandang masa depan dengan penuh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang hal ini, tentang tanda untuk mengingat pertolongan Tuhan, saya mau menyaksikan tentang kehidupan saya pribadi. Saya berulang kali cerita ini. Dulu waktu kecil, saya itu kan seperti yang diceritakan oleh orang tua saya waktu masih saya bayi. Saya itu terlahir dengan kepala yang super duper lembut, saudara. Lembek sekali, seperti mau balon mau pecah. Dokter pada itu, dokter di kampung kan selalu bilang, waduh Bu, ini mah sulit lah ya, harus banyak doa lah, karena kalau dengan medis ini seperti ini hal yang sulit untuk mengalami kesembuhan atau mengalami normal, anak-anak normal katanya. Itu saya dulu waktu bayi. Nah, tetapi orang tua saya, mama saya itu kan memang orangnya living by faith ya, hidup oleh iman. Dia sungguh-sungguh beriman. Kalau dibilang dokter ya saya ini ya, katanya bayi itu saya itu seperti balon yang lembut sekali kepalanya itu, yang sangat kalau bisa mau ditusuk kayak mau pecah gitu. Karena masih bayi udah nggak tahu mau diapain gitu. Tetapi mama saya itu, orang tua saya itu selalu berdoa.
Setiap tidur dia olesi dengan minyak. Nah, orang itulah hidup dengan iman, saudara. Dia katakan apa? Anakku ini nanti sembuh. Kalau dia sembuh nanti jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ya kan? Setiap hari saya didoakan. Setiap hari saya didoakan. Dan mujizat terjadi, saudara. Kepala yang saya yang dulu lembut sekarang keras sekali, saudara. Bahkan jadi keras kepala sekarang, saudara ya. Keras banget sekarang. Kepala yang dulu lembut sekarang keras. Ya. Inilah mujizat Tuhan. Oleh karena itu, mama saya selalu bilang berkata apa? Kalau kamu sudah mau melupakan Tuhan, pegang kepalamu. Kalau sekarang masih ada kepalamu, kamu masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau saya ini Bapak Ibu, sudah mulai bimbang, sudah mulai ragu, sudah mulai goyah, saya ingat perkataan orang tua saya, pegang kepalamu. Pegang kepalamu. Kalau engkau sekarang ada, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu, ini cerita tentang kesaksian dari Pak Bambang, dan saya pikir ini bagus sekali sehingga saya harus saksikan kepada Bapak Ibu tentang pentingnya tanda untuk saudara mengingat pertolongan Tuhan supaya menumbuhkan iman percaya saudara. Nah, ini ceritanya kesaksian Pak Bambang Wijaya ya Bapak Ibu, pemimpin kita. Nah, suatu hari beliau itu berkunjung ke kantor seorang pengusaha besar. Pengusaha besar ini ya, bukan pengusaha ecek-ecek ini saudara ya. Pengusaha besar. Dalam rangka ada persiapan acara World Prayer Assembly. Saat itu sedang mau diadakan di Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Senayan. Nah, waktu itu beliau diundang ke ruang kerja sang pengusaha tadi. Ruangannya itu tidak diisi terlalu banyak perabot. Yang ada di sana itu hanya ada meja kerja yang cukup besar dan hanya ada sebuah Alkitab terletak di atas meja tersebut. Nah, di belakang tempat duduk yang bersangkutan itu tergantung sebuah lukisan berukuran yang cukup besar. Kalau umumnya pengusaha itu biasanya kan lukisan atau fotonya itu pasti apa? Presiden, foto sama presiden, foto sama Kapolda, foto sama gubernur, ya kan, foto-foto sama orang hebat kan gitu. Supaya kalau lihat, oh ini hebat nih, banyak nih kenalan ya gitu ya kan. Saya dulu kemarin pernah ya waktu singgah ke Padang ya kan. Kemana itu ya Mia? Saya lupalah, daerah Padang sana lah. Rumah makannya itu ya. Wah, rumah makannya luar biasa saudara. Fotonya itu dari ujung sini sampai ke belakang rumah makannya. Oh, fotonya sama-sama petinggi-petinggi semua. Jenderal, Pangdam, Menteri. Wah, saya bilang hebat juga ini orangnya. Semua diisinya fotonya ya. Tetapi pengusaha yang dijumpai Pak Bambang ini, pengusaha yang besar ini, ruangannya itu tidak ada berisikan dengan foto-foto orang-orang hebat. Lukisan yang ada di belakangnya itu adalah lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Luar biasa ya. Ini luar biasa. Kantornya itu kan bukan kantor gereja ya, tetapi kantor salah satu perusahaan, bos perusahaan. Tapi yang bersangkutan ini tidak malu dia memamerkan dirinya adalah seorang Kristen. Padahal dia kantornya ini adalah kantor pengusaha yang sangat besar di negeri ini. Kantor yang juga seringkali dikunjungi oleh orang-orang yang ternama di negeri ini. Tapi dia nggak ragu-ragu ya menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ini ya. Nah, yang lebih menarik lagi yang dari kesaksian Pak Bambang ini adalah apa yang ada di depan meja kerjanya. Di situ terdapat sebuah rak kayu. Nah, kalau sekali lagi umumnya para pengusaha itu kan hiasi rak-raknya itu kan dengan foto-foto lah sama petinggi-petinggi. Ini tidak saudara. Rak kayu yang ada di depannya itu ya tidaklah diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi diisi dengan puluhan batu-batu kali. Batu-batu sungai saudara ya. Yang berukuran kurang lebih 15 cm, berarti seginilah kurang lebih ya.
rak meja, di depan meja dia itu ada rak. Diisi dengan batu-batu. Yang kurang lebih batu-batu sungai 15 cm. Bukan batu-batu permata ya saudara. Nah, keberadaan batu-batu tersebut menarik perhatian Pak Bambang. Sehingga dia bertanya kepada Pak pengusaha tadi, Pak, boleh saya melihat batu-batu tersebut? Yang pengusaha tadi menjawab, silakan Pak. Dan beliau mendekati rak itu. Ternyata memang benar bahwa batu-batu itu adalah batu-batu sungai yang biasa aja. Enggak ada istimewanya. Batu-batu sungainya saudara ya. Pengusaha besar ini saudara ya. Pada setiap batu tersebut tertulis nama sebuah proyek dan tanggal tertentu. Pak Bambang bertanya kepada pengusaha tadi, ini maksudnya apa Pak? Dan pengusaha tadi menjawab, oh itu adalah nama proyek yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk dibangun. Dan tanggal proyek itu selesai dikerjakan. Artinya dia selalu menulis kapan Tuhan memberikan dia suatu proyek itu dimulai dan kapan selesai. Dia taruh di rak tersebut yang ada di depan mejanya. Ya, saya lagi bertanya, Pak mau bertanya, untuk apa Pak batu-batu itu kok ditaruh di situ? Pengusaha tadi menjawab, supaya Pak, ketika saya duduk di belakang meja saya dan melihat batu-batu itu, saya teringat kepada pertolongan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Hal itu membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan bersyukur, iman saya kepadanya semakin diteguhkan. Setiap kali saya mengalami kesukaran, ketika saya melihat batu-batu tersebut, saya yakin Tuhan yang telah menolong saya di masa lampau pasti akan menolong saya di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Luar biasa saudara. Dia dirikan seperti apa yang orang Israel lakukan. Taruh batu. Sebagai apa? Tanda peringatan. Ketika melihat itu, ia mengucap syukur. Dan ketika ia mengucap syukur, ia diteguhkan imannya. Kenapa? Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan sanggup tolong saya. Amin. Pertanyaan saya, apa tanda peringatan saudara? Untuk mengingat pertolongan Tuhan yang akan semakin meneguhkan iman percaya Anda kepada Tuhan. Haleluya. Mau dirikan batu juga saudara? Mau dirikan apa saudara? Untuk mengingat. Kalau saya selalu pegang kepala saya, ini tanda saya. Makanya saya selalu bilang, mama saya bilang, pegang kepala, nah itu ingat anugerah Tuhan. Kalau sampai hidup sampai sekarang, karena Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan, enggak akan bisa hidup. Nah itu membuat iman saya teguh saudara. Kenapa? Karena kesulitan dalam hidup ini kan banyak ya saudara ya. Tantangan persoalan itu kan banyak, betul? Apa yang menjadi tanda bagi kita untuk bisa mengingat pertolongan Tuhan, mengucap syukur di atasnya, dan semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah apa yang dilakukan oleh pengusaha yang sangat besar ini, inilah yang juga yang Tuhan suruh lakukan kepada Yosua dan bangsa Israel. Melalui tanda peringatan yang terbentuk dari batu-batu yang diambil dari sungai tadi, sungai Yordan tadi. Yosua dan orang-orang Israel harus terus mengingat. Saya katakan harus terus mengingat pertolongan Tuhan. Dan juga harus terus menerus meneguhkan iman mereka. Iman mereka kepada Tuhan. Nah sekarang yang ketiga. Kenapa kita perlu mengingat pertolongan Tuhan? Nah ini menarik ini saudara. Karena kita harus mewariskan iman kita kepada generasi selanjutnya. Ini penting untuk Anda orang tua.
Ya, untuk Anda orang tua ini penting sekali. Kita harus mewariskan iman kita kepada generasi selanjutnya. Kesadaran dan tanggung jawab ini adalah penting. Sebab sesungguhnya keberhasilan kita tidak sekedar diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari apa yang kita wariskan kepada orang kaya. Puji Tuhan, kalau masih kaya ada yang diwariskan kepada anaknya. Kalau Anda tidak orang kaya, apa yang perlu Anda wariskan kepada anak Anda? Keberhasilan itu bukan tentang apa saja yang Anda capai hari ini. Oh, hidup saya udah beriman, hidup saya luar biasa, puji Tuhan. Tapi apa yang kau wariskan kepada anakmu? Banyak orang tua di sini. Puji Tuhan. Apa yang kau akan wariskan kepada anakmu? Keberhasilan itu tidak hanya apa yang Anda capai, tapi dari apa yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, hal tersebut diutarakan oleh Yosua di ayat 6 dan 7 sebagai berikut. Dikatakan di ayat yang ke-6, supaya ini menjadi tanda-tanda di tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk yang mengalami kebaikan Tuhan Anda. Anak Anda belum tentu. Tetapi apa yang saudara alami, saudara harus wariskan juga kepada anak Anda. Amin. Amin, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan ini bukan hanya sekedar untuk generasi Israel pada masa itu, tetapi sampai kepada keturunan berikutnya. Generasi selanjutnya apa? Yosua berkata, bila suatu hari nanti generasi penerus dari orang-orang Israel melihat tumpukan-tumpukan batu itu, dan kemudian bertanya, apakah artinya batu-batu itu bagi kamu? Maka orang-orang Israel tadi dapat menjawab pertanyaan tersebut. Mereka dapat menceritakan bagaimana Tuhan telah melakukan mujizat dengan membuat sungai Yordan terputus. Dan dengan demikian Tuhan bersama tabut perjanjian dan umatnya dapat menyeberang sungai Yordan di tanah yang kering. Nah, melalui tanda peringatan dan kisah yang dibagikan tersebut, mereka dapat mewariskan iman mereka kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan itulah warisan yang sangat berharga, saudara. Lebih berharga daripada warisan dalam bentuk harta yang sebesar apapun juga. Saya ulangi ya saudara Bapak Ibu, melalui tanda peringatan itu, kisah yang dibagikan tersebut, mereka dapat mewariskan iman mereka kepada generasi-generasi selanjutnya. Itulah warisan yang sangat berharga, lebih berharga daripada warisan dalam bentuk harta yang sebesar apapun juga. Nah, ini juga ada suatu kisah kesaksian luar biasa ya, dari Pak Bambang juga. Waktu itu beliau diundang ya di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi dia diundang oleh suatu yayasan untuk pelayanan ya. Dalam perjalanan itu dari Kota Malang menuju tempat acara, dia dijemput oleh mobil dari yayasan dengan supirnya. Dalam perjalanan itu
Pak supir tadi itu dia berkata begini, Pak, kita menggunakan jalan pintas saja ya, kita melewati jalan kampus Universitas Brawijaya. Ini kalau saudara pernah ke Malang, keren banget nih kampusnya ini saudara ya. Nah, Pak Bambang pun mengiyakan usul dari Pak supir itu. Mereka itu melewati jalan-jalan besar nih kampusnya saudara. Kalau saudara pernah ke sana ya, saya cuma pernah injakin kakinya aja sampai halaman, nggak tahu sampai seluk-beluknya ya saudara. Tapi ini universitasnya luar biasa ini. Nah, melewati jalan-jalan dalam kampus, nampaknya Bapak ini udah sangat kenal nih dengan kampusnya. Sampai jalan-jalan yang liku-liku itu pun dia tahu. Nah, Pak Bambang bertanya, Pak, Bapak ini kayaknya hafal sangat nih dengan jalannya ini, ya. Sering lewat sini Pak, katanya. Pak supir itu menjawab, ya, iya Pak. Karena anak saya lulusan Universitas Brawijaya ini. Oh, lalu Pak supir itu pun bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberkati anaknya yang satu-satunya tersebut. Ia bercerita, pekerjaan saya kan Pak, sederhana saja Pak. Supir yayasan yang Bapak ini sedang diundang. Gaji saya itu kecil, sehingga saya berkata kepada anak saya sejak ia masih bocah, Bapak tidak dapat mewariskan harta kepadamu. Yang Bapak dapat wariskan adalah iman. Saya ulangi ya perkataannya, Bapak tidak dapat mewariskan harta kepadamu. Yang Bapak dapat wariskan adalah iman. Siapa di sini bapaknya yang ada harta warisannya? Masih ada yang bisa diwariskan, saudara. Iman. Ya, lebih lanjut saudara. Ya, Bapak tidak dapat mewariskan kepadamu, yang Bapak dapat wariskan adalah iman. Bapak akan berupaya agar kamu dapat bersekolah sampai SMA. Namun Bapak tidak akan mampu membiayai kamu untuk berkuliah. Kamu yang harus banyak berdoa dan belajar dengan rajin supaya Tuhan membuka jalan agar kamu dapat berkuliah. Nah, Bapak ini bercerita lebih lanjut. Nah, anak saya ini menaati nasihat saya Pak. Dari sejak SD sampai SMA, setiap tahun dia selalu juara kelas. Sehingga lulus dari SMA, dia diterima untuk berkuliah di Universitas Brawijaya dengan beasiswa penuh, saudara. Kalau penuh itu artinya enak tinggal datang, duduk, diam, pulang, saudara. Dia mengambil jurusan kimia. Lulus kuliah, dia langsung diterima menjadi dosen di Universitas Brawijaya. Ini universitas keren saudara ya, bukan ecek-ecek ini saudara ya. 2 tahun mengajar, dia mendapat beasiswa dari Universitas Tokyo untuk mengambil gelar doktor di sana. Dan sekarang anak saya ini dikatakan sudah 4 tahun tinggal di Jepang dan sering diajak oleh profesornya untuk memberi ceramah di Amerika dan Eropa. Setahun lagi dia lulus, lalu dia diminta oleh Universitas Tokyo untuk mengajar di sana. Luar biasa kesaksiannya Bapak Ibu, seorang supir yayasan, supir mobil. Adakah yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu? Bapak ini tidak punya harta untuk nolong anaknya. Tapi yang dia wariskan adalah apa? Iman. Kau percaya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan kita lihat kuliah Universitas Brawijaya, full beasiswa saudara. Luar biasa saudara. Ini kemarin saya ini ya. Saya kan mau kuliah ini. Dan niat banget ini tahun ini mau kuliah. Saya pergi tuh ke STT Abdi Sabda yang di dekat Binjai kemarin. Saya pergi sama ibu sekalian. Waktu saya pergi ke sana, saya ketemu dengan ketua prodinya ya kan, ketua program studinya. Ketemu, berbincang-bincang. Dia kasih selebaran sama saya, kan? Tengieng, katanya kan gitu. Lihat selebaran, berapa biayanya? Saudara, itu sampai selesai 57 juta rupiah, saudara.
Semester yang pertama saja paling tidak untuk pendaftaran sampai dengan semester yang pertama harus punya uang 20 juta rupiah. 19, sekian. Waktu saya lihat itu dan saya merenungkan, ada orang yang mau membiayai saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dengan kemampuan saya nggak punya uang, saudara. Dari mana uang segitu? Itu biaya yang besar, saudara. Saya nggak punya uang segitu. Nggak punya. Setengahnya pun, seperempatnya pun nggak ada, saudara. Kecuali saya jual tuh sepeda motor saya yang sama ibu. Itu pun cuma dapat seberapa, saudara. Waktu saya lihat selebarannya, saya di dalam kesendirian saya menangis. Menangis kenapa kok Tuhan kirimkan orang baik, ada yang mau membiayai saya. Kalau dengan kemampuan saya nggak bisa. Ini terlalu mahal, saudara. Tetapi itulah pertolongan Tuhan. Haleluya, saudara. Itu pertolongan Tuhan, saudara. Kalau dengan kekuatan sendiri, dari mana, saudara? Dan saya minta dukungan doa juga sekalian Bapak Ibu supaya tahun ini benar-benar jadi, saudara. Karena dari tahun-tahun sebelumnya saya itu masih uring-uringan. Tetapi saya sudah bertekad, tahun ini saya harus jadi, saudara. Ketika saya merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya dan mendengar kesaksian ini, saya betul-betul percaya warisan iman itu, saudara. Ya, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, saudara, tidak ada yang mustahil, saudara, Bapak Ibu saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang selama ini telah mengisi pikiran saudara tentang masa lampau Anda? Apakah ucapan syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan, atau keluhan dan gerutu oleh karena pengalaman-pengalaman sukar yang menjadi trauma dalam hidup saudara? Ucapan syukur yang akan meneguhkan iman saudara karena saudara mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, atau keluhan-keluhan yang justru melemahkan dan memudarkan iman saudara? Apa yang akan saudara wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya? Iman yang teguh atau sekedar harta yang akan lapuk oleh hujan dan lekang oleh panas? Saya selalu mendengar dari Bu Istinop, banyak jemaat yang terus mengeluh. Sampai ketakutan mungkin ibadah karena gak bayar iuran bakti ruko. Gak tahu lah saya ya. Aduh. Padahal kalau dia mengingat kebaikan Tuhan, lebih daripada itu Tuhan kasih. Amin. Tetapi karena sudah hidup dalam keluhan, tidak ada ucapan syukur, maka apa ya, tidak ada apa yang mau diwariskan kepada anaknya kemudian hari. Saya sering renungkan gitu. Kalau dia pun tidak memiliki iman, percaya bahwa Tuhan mencukupkan, memberi, dan dia akhirnya tidak mau datang ke gereja karena nggak tahu, saya mungkin ya, ini saya dugaan mungkin. Apa yang mau diwariskan kepada anaknya tentang iman juga, Bapak Ibu? Mohon maaf, harta lagi tidak ada, betul? Lagi sulit. Tapi apa yang kemudian mau diwariskan kepada anaknya? Haleluya. Kira-kira seperti itu, apa lagi yang mau diwariskan? Ini pertanyaan yang harus ada bagi kita semua. Kalau kita hidup dalam rasa ucapan syukur, memberi untuk Tuhan itu tidak sulit, saudara. Saya sering mendengar tentang itu. Tetapi lebih dari di atas semua itu, kalau engkau percaya dahulu Tuhan menolong engkau, sekarang pun Tuhan akan menolong engkau, pasti Tuhan berikan nanti. Amin, Bapak Ibu. Engkau akan terus tetap mengiring Tuhan. Tetapi kalau mengeluh dan tetap tidak mengiring Tuhan,
Apa yang kemudian mau diwariskan kepada anak-anak kemudian? Oleh karena itu, 3 hal tadi Bapak Ibu, pentingnya untuk mengingat pertolongan Tuhan, karena itu juga meneguhkan iman kita. Yang pertama tadi memang kita harus mengingat apa yang sepatutnya diingat. Yang kedua, itu akan meneguhkan iman kita. Yang kemudian, mengapa kita harus senantiasa mengingat pertolongan Tuhan, karena kita harus mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Mama saya itu selalu berbicara tentang iman ketika dia masih hidup. Kenapa? Iman yang ia yakini bukan hanya sekedar kata-kata, saudara, tetapi ia wujudkan dalam tindakan. Apa yang paling saya ingat, yang berkesan dengan orang tua saya, yaitu selama 15 tahun mendoakan bapak saya supaya bertobat, saudara. Kalau bapak saya sekarang udah kayak pendeta gitu, saudara, puji Tuhan, saudara nggak tahu aja dulunya gimana. Kalau saudara tahu dulunya dia gimana, betul nih Pak Samosir, mungkin saudara gitu. Kena sambat Roh Kudus dari mana nih? Bapak saya ya, luar biasa lah. Udahlah, kalau orang Batak udah ngerti lah itu. Bayangin pagi-pagi sarapan saudara apa? Kopi kan? Puji Tuhan, bapak saya tua sarapannya. Itulah saking mentalnya dia. Minumnya minum kopi, dia udah tua dari pagi, saudara. Waduh, payahlah bapak saya dulu. Kalau dia sampai bisa bertobat, ditinggalkan semuanya itu saya lihat sendiri. Setiap malam mama saya itu mendoakan. Pulang dia dari mabuk, tahu orang Batak. Kalau udah mabuk dunia punya sendiri kan, yang lain kecilnya ya kan. Ini hanya besar, bam. Habis saya masih ingat tuh, di atas pintu rumah itu ada itu kayu rotan. Setiap pulang, kenalah kami latihan sparring dulu, trainingnya dia kan. Tang. Kan saya udah cerita kan, itu saking dulu saya kepahitan kan, saya udah pernah kan cerita. Pernah gak saya cerita? Cerita pernah ya? Saking saya kepahitan, saya udah bilang sama abang kita, besar ini, mati nih kita buat bang. Tanya abang saya tuh, saya bilang, pokoknya besar ini bang, kita basmi dia, maksudnya kita matikan lah gitu. Ngapain lagi nih orang kayak gini hidup gitu kan. Karena kan saya masih kecil waktu itu kan. Saya bilang sama abang saya kepahitan saudara. Karena bapak saya itu gak ada gunanya, maaf ya. Dulu itu gak ada gunanya, benar. Yang berjuang untuk menafkahi hidup kami itu ya mama saya. Bapak saya itu cuma numpang tinggal. Orang kerja gak pernah, dari mana gajinya? Mabuk terus tua, judi apa. Wah pokoknya buat tumpur aja, mama saya yang berjuang. Saya kepahitannya itu, saya punya cita-cita sama abang saya itu begitu. Tapi mama saya, itu tadi saya bilang imannya itu setiap pulang tetap dilayaninya baik. Kasih makan ya kan. Udah dia ngawok-ngawok, dia tidur, mama saya ambil minyak, dioles kepalanya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat dia bertobat. Setahun bertobat nggak ada, saudara, tetap aja. 2 tahunnya nggak ada, ya sama, bertahun-tahun saudara, nggak gas terus pokoknya. Tapi waktu Tuhan waktu yang terbaik, indah pada waktunya saudara. Kalau kemudian bapak saya yang ngerokok, saya masih ingat itu. Nggak ada uangnya tapi suka kali utang di koperasi lagi. Lumayan rokoknya tuh satu bungkus gitu ya. 2 slop, tahu nggak 2 slop kompil dulu dia, kalau nggak salah rokoknya apa namanya, kompil, yang panjang itu. Ngerokoknya kayak kereta api, bus, tahu lah gede tua lagi, paruh apa aja, pokoknya segala macam lah. Saya tuh pokoknya pahit kali sama bapak saya itu dulu. Kalau sekarang bisa bertobat, sulit loh merubah orang, benar nggak? Siapa di sini yang meyakinkan saya bisa merubah orang? Angkat tangan coba. Nggak ada yang bisa merubah orang, sulit saudara. Mau ceramah siang dan malam, opung saya itu pendeta, biar tahu kalian. Orang tuanya mama saya itu pendeta, nggak mampu loh saya, saudara, membuat bapak saya bertobat. Sampai meninggal opung saya, bapak saya nggak bertobat, saudara. Bayangkan itu. Sampai meninggal opung saya itu, pendeta GPI opung saya, Gereja Pantekosta Indonesia. Nggak bisa saudara, nggak bisa kalau manusia mau pendeta mau apa nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil, amin. Hanya ketika Tuhan bekerja, saudara bisa melihat, bapak saya lebih pendeta daripada saya, saudara.
Kalau ada yang menceramai saya, bapak saya lebih pendeta dari saya, saudara ya. Dan saya bersyukur, saya bisa menyaksikan. Itulah mama saya selalu bilang, lihat bapakmu. Itulah jawaban doa, itulah iman percaya kepada Tuhan. Ada percaya kepada kuasa Tuhan. Selalu mama saya ingatkan itu dan kepala saya selalu diingatkan. Kalau kau udah bandal-bandal, ingat kepalamu itu, kau pegang kepalamu. Kalau kau ada hari ini karena Tuhan. Langsung saya jadi ciut saudara. Ciut saudara ya. Karena Tuhan saudara. Baik, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Saya undang